Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meftaul Husna Aziza dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Kali ini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan mengenai administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik ini merupakan bidang serapan lain dari administrasi supervisi pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu administrasi atau apa itu manajemen. Jadi administrasi atau manajemen itu merupakan proses pengelolaan atau proses mendesain atau juga disebut dengan proses mengolah secara serius terkait dengan sumber daya yang ada di setiap lembaga kesatuan pendidikan yang biasanya dikenal dengan 7M plus 1H. Apa tujuan dari 7M plus 1H tersebut? Yaitu bertujuan untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut secara efektif dan efisien. Mengapa men itu lebih penting dari ke-7M lainnya? Karena M itu merupakan diartikan sebagai manusianya. Maka manusialah yang dapat mengelola dan mengolah bagaimana tujuan dari pendidikan tersebut dapat terlaksanakan dengan baik. Maka dengan adanya manusia, ia dapat mengolah apa yang telah direncanakan dan didesain terlebih dahulu atau yang didesain sehingga tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. Lalu apa itu peserta didik? Peserta didik itu merupakan anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran, yang mana hal ini terdiri dari yang tersedia di tanah air ini pada jalur atau jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pengertian ini merupakan bersumber dari atau merujuk dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Maksud dari berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan itu yaitu berdasarkan jenjang dari SD, SMP, SMA, dan terakhir yaitu ke perguruan tinggi. Jadi secara keseluruhan administrasi peserta didik itu merupakan suatu proses pengaturan terhadap peserta didik yang tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan perencanaan peserta didik, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas. Yang mana hal ini guru mengelola secara serius mulai dari proses penerimaan sampai proses kelulusan. Hal ini bukan hanya peran dari guru, namun juga dari peran tim penerima atau pembentuk dari proses peserta didik ini. Dalam artian lain, peserta didik juga dapat diartikan sebagai seseorang yang terdaftar dalam jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Yang mana jenis lembaga pendidikan ini tidak hanya sembarangan lembaga pendidikan, namun juga dari lembaga pendidikan tertentu. Tujuan dari adanya administrasi peserta didik ini adalah mempertanggungjawabkan peserta didik mulai dari ia ditentukan sebagai lulusan yang dirancang sedemikian rupa oleh lembaga satuan pendidikan, yang mana lembaga satuan pendidikan ini dapat kita contohkan seperti sekolah ataupun perguruan tinggi. Maka ia mempertanggungjawabkan mulai dari peserta didik tersebut diterima sampai nanti ia lulus dari lembaga kesatuan pendidikan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses perencanaan terhadap peserta didik. Proses perencanaan ini terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu langkah yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan ini merupakan menganalisis kebutuhan dari peserta didik tentang penetapan jumlah peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan.
yaitu dalam artian bahwa dalam suatu lembaga pendidikan atau dalam satu sekolah atau dalam satu perguruan tinggi memiliki jumlah-jumlah tertentu ya untuk menerima peserta didik tersebut. Hal ini dikarenakan karena adanya fasilitas atau tenaga pendidiknya yang tidak cukup untuk menerima sebanyak apa dari peserta didik tersebut. Maka dari hal tersebut maka perlu adanya menganalisis kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kita juga bisa melihat dari jika guru atau tenaga pendidiknya tidak mencukupi, maka jika tetap diterima dengan jumlah yang banyak peserta didik tersebut, maka tidak akan efektif dari proses pembelajaran tersebut. Langkah yang kedua yaitu proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini merupakan proses pencarian untuk menentukan atau untuk menerima kriteria dari peserta didik, yang mana hal ini bertujuan untuk menarik peserta didik dengan kriteria yang telah ditentukan tersebut. Dari adanya sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, maka tentu adanya kriteria khusus untuk menerima peserta didik tersebut. Dalam perguruan tinggi, tiap prodi atau tiap jurusan itu memiliki standar tersendiri untuk menerima peserta didik yang ingin masuk ke perguruan tinggi tersebut. Karena tidak semua peserta didik sesuai dengan kriteria yang telah mereka tentukan tersebut. Maka perlu adanya rekrutmen terhadap peserta didik. Rekrutmen tersebut memiliki tujuan tersendiri, yang mana tujuan ini yaitu yang pertama yaitu untuk mendapatkan peserta didik yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau syarat dari penerimaan siswa tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, setiap perguruan tinggi atau lembaga pendidikan itu memiliki syarat-syarat atau kriteria tertentu dalam menerima peserta didik. Maka rekrutmen tersebut juga bertujuan untuk mensukseskan hal-hal dari hal tersebut. Yang tujuan yang kedua yaitu untuk dalam rangka memperoleh keadilan kepada masyarakat luas bagi calon peserta didik. Hal ini diartikan sebagai dalam menerima peserta didik, jika sesuai dengan syarat atau kriteria tertentu, maka semua atau seluruh masyarakat dapat mendaftar sesuai dengan persyaratan tersebut. Jika peserta didik tersebut atau calon peserta didik tersebut telah sesuai dengan kriteria atau persyaratannya, maka boleh untuk mendaftar pada lembaga kependidikan tersebut. Tidak ada batasan dan tidak ada individu tertentu dalam penerimaan calon peserta didik yang ingin mendaftar. Tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dengan adanya rekrutmen tersebut dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan, karena tidak semua peserta didik dapat lolos dari penerimaan peserta didik, karena dalam lembaga pendidikan juga tentu adanya syarat atau kriteria tertentu yang dapat dia loloskan dalam penerimaan peserta didik.
Nah, bagaimana tahapan dari rekrutmen tersebut? Di sini saya akan menjelaskan apa saja tahapan-tahapan dari melakukan rekrutmen. Yang pertama yaitu membentuk sebuah tim untuk penerima siswa baru. Yang kedua yaitu penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Maka setelah dibentuknya tim penerimaan siswa baru, maka langkah selanjutnya menyusun prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Tahapan yang ketiga yaitu setelah disusun prosedur dan berbagai persyaratan tadi, maka langkah selanjutnya itu mengumumkan atau mensosialisasikan dari sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh peserta didik. Maka tim penerimaan siswa baru juga harus mengumumkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat luas bagaimana persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh peserta didik. Tahapan yang keempat yaitu proses penerimaan berkas dari calon siswa kepada tim penerimaan calon siswa. Maka hal ini bukan dapat diwakilkan oleh orang tua atau dari calon siswa itu sendiri kepada tim penerimaan calon siswa baru. Dan yang terakhir yaitu memverifikasi berkas dari yang telah diberikan dari peserta didik. Lalu apa saja prinsip dalam menentukan penerimaan peserta didik baru? Yang pertama yaitu bersifat objektif, yang mana di sini diartikan sebagai peserta didik yang lulus itu memang betul-betul dari peserta didik yang memenuhi persyaratan kriteria yang telah ditentukan, bukan dari siapa orangnya, anak siapa dia, atau dari lain-lainnya. Yang mana objektif ini diartikan sebagai bahwa siswa itu benar-benar diterima berdasarkan dari dirinya sendiri, bukan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu penerimaan siswa baru itu bersifat transparan. Yang ketiga yaitu bersifat akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban. Yang prinsip terakhir yaitu tidak diskriminasi. Maksudnya itu tidak ditentukan dari mana ia berasal atau dari manapun atau dengan diskriminasi lainnya. Nah, kita masuk kepada penjelasan mengenai sistem zonasi. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari sistem zonasi ini? Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai kelebihan dari sistem zonasi ini. Yang pertama yaitu jelas, yang mana sistem zonasi ini memberikan akses dan keadilan. Ya, yang kelebihan yang kedua yaitu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat berbagai lapisan dalam memilih sekolah yang mereka inginkan. Nah, apa kekurangan dari sistem zonasi ini? Tentu jika ada kelebihan, maka tentu juga ada kekurangannya. Maka kekurangannya yang pertama yaitu adanya sekolah yang mempunyai pendaftaran yang ramai dan memiliki pendaftaran yang sepi, karena masyarakat berlomba-lomba untuk mencari sekolah yang mereka anggap terbaik dari yang mereka inginkan. Nah, yang kedua yaitu muncul kecurangan-kecurangan lain. Yang terakhir yaitu menurunnya motivasi belajar siswa dan tenaga guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari presentasi saya kali ini. Baiklah, mohon maaf jika ada kesalahan ucapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.